Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Yose di channel. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, kenalin lagi, nama aku Yose Farisko dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas dengan NIM 1910714 dan aku dari kelas Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Sebelum kita review, buat teman-teman yang belum nonton video aku, silahkan nonton dulu. Jangan lupa like, comment, dan share-nya. Kita nggak usah lama-lama, langsung aja cekidot. Oke teman-teman, kali ini kita bakal nge-review buku yang berjudul Reaksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Buku ini adalah karangan dari George M. C. Tumankahin yang dicetak pertama itu pada tahun 1995 oleh UNS Press dan Perpustakaan Sinar Harapan. Sebenarnya buku ini tuh dipublis pertama kali itu pada tahun 1952, di print pertama ke dalam bentuk cetak pada tahun 1970 dan dicetak pertama itu yang tahun 1952 itu dilakukan oleh Cornell Univ Press. Nah, buku ini tuh memuat beberapa isi bab dan 4 peta. Bab pertama itu tentang lingkungan sosial nasionalisme Indonesia. Bab kedua itu tentang timbulnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Bab ketiga itu tentang sejarah pergerakan kebangsaan hingga tahun 1942. Bab keempat itu tentang masa penjajahan Jepang. Bab kelima pecahnya revolusi. Bab keenam itu politik dalam negeri dalam masa revolusi hingga aksi militer Belanda I. Bab ketujuh itu membahas tentang perang dan intervensi PBB. Bab ke-8 itu kelanjutan dari persetujuan perjanjian Renville. Bab ke-9 membahas tentang perebutan kekuasaan dalam negeri sejak lahirnya perjanjian Renville hingga pemberontakan komunis. Dan yang ke-10 itu tentang orientasi ideologi dan terakhir pada bab 15 itu tentang prestasi dan harapan. Buku ini memuat 633 halaman. 4 petanya itu, yang pertama itu peta Hindia Belanda pada halaman kelima. Peta yang kedua itu peta Pulau Jawa pada halaman 294. Peta yang ketiga itu peta Indonesia feodal di halaman 552. Peta yang terakhir atau peta yang keempat yaitu peta Indonesia Kesatuan pada halaman 573. Buku karangan Profesor George M. C. Tumankahin ini yang dalam perpustakaannya itu mengenai Indonesia yang berumur sudah 40 tahun ini menjadi suatu karya klasik tetapi tertutup bagi sebagian masyarakat karena buku ini ditulis dalam bentuk bahasa Inggris sehingga harus diterjemahkan dulu dan diterbitkan kembali oleh Pustaka Sinar Harapan dan bekerja sama dengan UNS Press. Nah, buku ini tuh dikembangkan dari penelitian tentang perkembangan politik di Indonesia yang dilakukan oleh penulis selama 1 tahun dari pertengahan tahun 1948 sampai pada tahun 1949. Penelitian tersebut dimungkinkan dengan ia mendapatkan beasiswa dari Social Science Research Council yang untuk melakukan penelitian tersebut. Sebagaimana yang kita tahu, peringatan tiap tahun berdirinya Budi Utomo yaitu pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 mengingatkan kita pada semangat nasionalisme yang berkembang sejak awal abad ke-20. Tetapi upacara-upacara itu tidak dapat menggambarkan betapa cepat semangat itu menjiwai seluruh bangsa kita. Berkembang menjadi gerakan yang semula sebagai sungai kecil menjadi besar dan sebagai banjir merobohkan benteng-benteng kolonialisme Belanda dan penjajahan Jepang yang terjadi di Indonesia sehingga berdirinya negara Indonesia yang berdaulat mewujudkan cita-cita gerakan nasionalisme dan ditambah pula angkatan pada tahun 1945 sendiri kurang berhasil untuk menggambarkan kepada dua generasi kaula muda berikutnya betapa bergeloranya pada masa itu semangat revolusioner kita dan betapa kuat kesediaan kita untuk berkorban bagi tercapainya negara yang merdeka dengan penuh. Nah, Profesor George terjun dalam kancah revolusi Indonesia untuk
mengadakan riset bagi disertasinya pada saat kuliah di Cornell University. Memilih tempat tinggal di pusat revolusi yaitu di Yogyakarta, George Kahn dapat mengumpulkan data-datanya dengan matanya yang objektif, dengan sekaligus bersimpati dengan tujuan revolusi Indonesia. Secara teliti dan tekun ia mengumpulkan data-data berupa tulisan. Ia juga menambahkan data-data pengumuman wawancara ditambah dengan data yang lebih dulu telah ia dapatkan, dan kemudian ia telaah revolusi kita sampai pengakuan kedaulatan Indonesia. Malahan lebih lanjut sampai berdirinya Negara Kesatuan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, terwujudnya cita-cita gerakan nasionalisme. Tidak hanya unggul sebagai karya ilmiah mengenai gerakan nasional kita yang rinci, kompetitif dan objektif, tapi buku ini juga merupakan kesaksian hidup dari sejarah revolusi kita. Sekarang generasi muda dapat meneliti dan menyadari asal-usul situasi serta kondisi kita sebagai masyarakat, bangsa dan negara pada tahun itu. Sudah sepatutnya Indonesia pada tahun 1993 menganugerahkan bintang jasa kepada Profesor George ini. Keistimewaan dari catatan Profesor George ini ialah bahwa ia dalam membahas dan menganalisis asal mula nasionalisme tidak dimulai dengan Budi Utomo, tetapi kembali ke sejarah Indonesia sejak kedatangan dunia barat di Indonesia, khususnya kedatangan Belanda atau VOC dalam permulaan abad ke-16 yang membentang dan membahas tentang beberapa mengenai VOC yang mula-mula hanya datang untuk berdagang, mengembangkan monopoli, dan untuk itu kekuasaan politiknya meluas. Dalam abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kepemimpinannya. Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan terhadap Indonesia untuk menyelenggarakan kebijakan monopolistik di bidang ekonomi dalam bentuk kultur stelsel yang sangat memiskinkan rakyat Indonesia. Akan tetapi pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mulai menyediakan fasilitas pendidikan bagi orang Indonesia secara terbatas, sehingga lambat laun berkembang cikal bakal suatu kelas menengah yang berpendidikan, dan itu pun masih sangat kecil. Tanpa materi penilaian sendiri, Profesor George mengacu pada buku Asad, yaitu tentang buku Hukum Tata Negara Republik Indonesia tahun masa peralihan, karena ia menganggap sebagai the definite word on this subject. Selama periode yang ditelaah atau dikaji oleh Profesor George ini, politik berkisar pada perundingan dengan pihak Belanda pada saat itu. Ada dua aliran pemikiran. Yang pertama yaitu ingin perundingan dengan pihak sekutu, mengingat bahwa Indonesia belum sempat mengatur organisasi baik sipil maupun militer. Aliran lain atau aliran kedua yaitu keinginan untuk 100% merdeka sebagai syarat mutlak, yaitu persatuan perjuangan dan perbedaan pendirian ini sering berjalan seru. Maka dari itu, untuk tahap pertama dari perundingan yakni persetujuan Linggajati baru sampai dan tercapai melalui 3 kabinet pada saat itu. Nah, meskipun demikian, dari buku ini kita tidak dapat memungkiri bahwa dalam periode yang berlangsung beberapa nilai demokrasi itu sempat berkembang. Dengan membaca buku ini, kita mungkin dapat menggali kembali beberapa nilai demokrasi dari periode itu yang masih relevan untuk kita saat ini. Oke teman-teman, segitu dulu review buku kita kali ini. Buat yang belum nonton video aku ingetin lagi, silahkan nonton dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, dan share video-video ini ke teman-teman kalian supaya wawasan kita lebih luas tentang sejarah kita di masa lalu. Dan buat teman-teman khususnya di Sumatera Barat, stay safe, jaga kesehatan, jaga pola hidup. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit dan segala macam pandemi yang ada pada saat ini. Segitu dulu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.